Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kedatangan teman kita, tamu dari dia adalah seorang manajer ya, oke mas. Manajer di sebuah kafe ternama lah gitu. Jadi pada kali ini kita akan bincang-bincang tentang stoikisme, benar mas? Oh iya. Ya. Boleh dikenalin dulu dong. Namanya siapa mas? Nama saya Maulana. Oke. Asli mana? Aslinya Aceh. Oh, dari Aceh kan? Oke. Jadi langsung singkat saja kita akan berbincang-bincang tentang paham stoikisme mas ya. Kayak menurut pandangan Mas Maul sendiri, stoikisme itu apa? Stoikisme. Iya. Stoikisme itu adalah pandangan atau sebuah pemikiran lah ya, pemikiran. Oke. Pemikiran filosofi yang mana kita memfokuskan apa hal yang bisa kita kontrol seperti itu. Oh ya, berarti sesuatu yang kita kontrol itu dari diri kita sendiri. Diri kita Ya. sendiri. Jangan manut sama orang lain gitu. Oh pasti. Oke, jadi pada malam hari ini kita akan mengupas beberapa pertanyaan tentang stoikisme. Salah satunya adalah bagaimana sih cara kita itu, cara stoikisme dapat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari gitu, yang kita jalani gitu kan. Contoh kecilnya gitu. Manfaatnya kali ya. Manfaatnya sebenarnya stoikisme itu bertujuannya adalah mencapai sebuah kebahagiaan. Oke, kebahagiaan. Yang mana kebahagiaan ini kita kontrol dalam diri kita. Jadi apa hal yang bisa kita ubah demi kebahagiaan seperti itu. Dengan cara mengontrol diri. Iya. Karena kan di kehidupan ini pasti banyak problematika ya pasti ya. Iyalah, harus itu. Ya, Yes. seorang nabi aja banyak permasalahan yang bagi kita manusia biasa kan. Jadi nggak ada yang namanya manusia itu nggak ada masalah begitu sebenarnya. Nah cuman kembali lagi tadi kita punya daya mengontrol diri yang mana stoikisme ini berperan untuk menjaga itu. Ya kita ada keseimbangan di situ. Oke. Ketika kita ada masalah nih misalnya, wah uangku habis nih. Iya. Jadi ada dua kemungkinan. Nah, misalnya akhir bulan nih uang kita habis, kita nggak bisa makan, nggak bisa jajan. Sebenarnya gampang aja. Ya udah, nggak usah dipikirin. Iya. Ngutang dulu dong. Nah iya, bisa ada pilihan ya. Gitu. Utang ke satu mungkin bisa nerimbung ke teman kita gitu kan. Banyak opsi sebenarnya ya, nggak usah dipikir pusing ya. Iya. Jadi kalau misalnya kita opsinya seperti itu, sehingga kita bisa mengontrol diri. Jadi kita tetap tenang. Oh, uangnya habis nih di tanggal 20 misalnya. Caranya ya kita bisa bantu sama teman. Iya. Dulu teman terdekat lah ya. Habis gitu kan. Kita hubungin ya. Nah setelah itu kita bisa belajar untuk ke depan. Oh di bulan kemarin itu kita kehabisan uang di tanggal 20. Oke. Nah ini kita bisa manage lagi uang kita. Gitu. Jadi bisa diterapin dalam kehidupan sehari-hari kayak tadi seperti contohnya. Betul. Ya. Terus itu tuh bagaimana cara menerapkan stoikisme dalam yang tadi kan kehidupan sehari-hari. Ini kehidupan nyata, berarti permasalahan yang lebih berat lagi mungkin. Tadi kan masih ringan mungkin ya. Kehabisan uang kan ringan dong, buat makan doang gitu kan. Yang mungkin lebih berat lagi. Tapi ya masalah problem gitu ya, problematika itu beda-beda loh setiap orang. Karena ada orang yang masalah tadi itu bagi dia berat, ada juga bagi orang lain ini biasa aja, sepele aja. Nah, jadi kalau misalnya kita nanyain apa hal yang berat itu dia dengan orang berbeda pasti. Ada masalah yang besar di seseorang ini mungkin masih bisa menganggap itu sepele atau sebaliknya. Seperti itu. Tergantung pandangan orang tersebut. Kalau itu mungkin kan posisi Mas Maul sebagai manajer kafe nih ya. Nah itu masalahnya apa yang terberat dalam kafe, apa memanage karyawan
lain, apa customer yang menyengkelkan gitu loh. Jadi gimana? Oh, oke. Menarik ya. Ya kan ada kaitannya kan sama permasalahan kita. Kalau kita pikir permasalahan ya akan jadi masalah. Kalau kita pikir biasa ya mungkin ya biasa gitu kan. Oke. Jadi kalau masalah di kafe ya, problem yang saat ini yang saya alami itu mungkin ya mana manajer itu kan memikirkan sebuah pergerakan, sebuah perkembangan. Iya, iya. Yang mana itu kita mengangkat sebuah brand atau omset ya. Oh iya, pasti itu. Nah, ketika kita tidak capai itu atau belum mampu mengangkat tim itu, sehingga kita punya problematika banyak hal yang kita butuh kita ubah, ada kendala, ada masalah-masalah di dalam itu, baik dari karyawan, SDM atau masalah customer service, pelayanan dan lain, itu banyak banget yang butuh kita perbaiki misalnya. Nah, karena ini terlalu banyak, cara saya mengambil mengatasinya dengan konsep stoik mungkin ya. Yang pertama tenang, pasti yang pertama itu ya. Betul kan? Ya, karena misalnya tenang itu bakal menjadi bumerang, permasalahan baru ya. Permasalahan baru, sehingga kita mengambil tindakan yang salah, mengambil keputusan yang tidak tepat, dengan emosi, dengan amarah, seperti itu ya. Nah, makanya butuh namanya tenang, sehingga kita bisa mikir jernih, itu intinya. Sehingga kita bisa nerapin atau menetapkan jadwal-jadwal atau tindakan-tindakan, keputusan yang mana kita bisa memecahkan setiap masalah itu. Misalnya di bagian servis ya kita bisa perbaiki dengan tenang, dengan musyawarah atau dengan diskusi sama teman-teman atau sama atasan gitu. Nah, sehingga bisa menyelesaikan satu persatu. Oke. Jadi lebih ke tenang dulu, terus kita bisa ambil keputusan ya. Jadi nggak gerusak-gerusu. Bahasa Jawanya gerusak-gerusu mas. Gerusak-gerusu itu ya itu kayak langsung aja gitu. Kalau kita bingung kita kalau kita kan dapat tekanan otomatis kan itu langsung udah gini aja. Itu gerusak-gerusu. Terus ini nih ada lagi nih pertanyaan ketiga ya. Ada apa saja sih tantangan dalam menerapkan stoikisme dalam hidup itu? Dalam Mas Maul yang jalanin dalam hidup ini, tantangannya apa? Tantangannya apa ya? Tantangannya ya pasti ada lah. Ya mungkin ya itu tadi yang mana kita kan mesti stoik itu mengontrol diri. Oh ya. Mungkin karena terlalu banyak kali ya, banyak apa hal yang bisa kita kontrol akhirnya kita kelelahan atau stres mungkin dia manusiawi lah ya. Kita punya emosi itu udah pasti. Ya mungkin itu yang mungkin apa namanya tadi kewalahan tadi. Jadi kita kan tantangan. Jadi kan nggak semua hal itu kita pikirkan kan. Dia ada salah. Mungkin ada 3 problem, mungkin yang 2 dilepasin dulu lah, jangan langsung dipikirin gitu. Jadi satu dulu gitu kan. Nah itu. Ini juga ada orang yang ya paham stoikisme kayak kurang tahu atau kurang ngerti. Jadi kita berlawanan dengan orang yang nggak ngerti paham stoikisme gitu. Ini kan susah juga kalau kita ngobrol sama orang yang gitu kan. Nah, ini tadi yang terakhir itu ada apakah stoikisme itu bertentangan dengan agama Islam? Gimana tuh? Enggak lah. Kadang-kadang itu sebuah pemikiran yang mana kami bisa saling berjalan dengan ini ya, dengan keimanan seorang, dengan keyakinan seseorang itu bisa berjalan seiring sama-sama bisa berjalan. Berarti bisa kita pakai kan, meskipun pencetusnya mungkin bukan seorang muslim kan ini kan, iya kan, kalau stoikisme itu kan. Berarti kan kita bisa ambil ilmunya yang positif gitu ya. Mungkin bisa dibuang yang
negatif gitu kan. Lebih tepatnya sih stoikisme ini strategi kali ya, strategi logika atau cara kita mandang satu hal gitu. Apa itu? Ya mungkin kalau seseorang, ya banyak orang yang mempelajari dari ilmu stoikisme ini mungkin dalam hidupnya akan berkurang ya permasalahannya, nggak hilang tapi berkurang gitu kan. Kalau orang kan setiap orang pasti mempunyai masalah yang nggak ada hentinya gitu kan, masalah satu kelar, dua datang, tiga datang gitu. Mungkin itu ya yang dapat kita bahas pada malam ini ya tentang stoikisme. Jadi intinya itu pada dasarnya stoikisme itu kita dapat mengontrol diri ya, agar bisa menjadi orang yang lebih positif, agar kita memandang orang itu juga ya positif juga. Intinya itu misal pada dasarnya sikap itu ada dalam diri kita kan, mau kita marah, mau kita bahagia, mau kita sedih, senang, kita yang mau. Iya. Bisa diterima Mas ya? Iya benar. Oh, jadi cukup sekian podcast dari kita, dari saya. Oke, selamat malam. Bye.